Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A dan kelas 4B yang hebat. Berjumpa lagi dengan Ibu Putri. Dalam kesempatan kali ini Ibu akan memberikan materi matematika ya. Sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai pecahan. Nah, selain pecahan juga kemarin kita membahas mengenai pecahan senilai. Nah, jangan khawatir, nanti Ibu akan memberikan materi ini di grup ya. Nanti anak-anak silahkan menyalinnya di buku boleh, mencetaknya juga boleh. Nah, Ibu bahas sekilas mengenai pecahan. Nah, sebelumnya Ibu minta anak-anak mempersiapkan buku LKS tematiknya yang kemarin anak-anak beli ya, yang seperti ini. Nah, yang seperti ini ya. Nah, anak-anak silakan membuka halaman 312 yang seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas setelah pecahan senilai, yaitu kita akan membahas mengenai pecahan sederhana. Nah, sebelumnya Ibu akan mengulang sedikit mengenai pecahan dan pecahan senilai. Nah, pecahan ini bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai A per B dengan A itu dan B adalah bilangan bulat dan B bukan sama dengan 0. Nah, bilangan A ini biasanya disebut dengan pembilang dan bilangan B disebut dengan penyebut. Nah, ini ada contoh, satu lingkaran ini dibagi menjadi 4, 1, 2, 3, 4. Nah, yang diarsir ini hanya ada satu bagian, maka pecahan pada daerah yang diarsir di samping adalah 1/4, karena 1 ini adalah pembilang dan 4-nya adalah penyebut. Penyebut itu adalah jumlah potongan yang ada di dalam lingkaran ini. Nah, sedangkan yang pembilangnya adalah daerah yang diarsir. Nah, sampai di sini paham ya anak-anak? Lanjut Ibu dengan contoh latihan yang dengan menggunakan gambar. Ini ada satu buah lingkaran dibagi menjadi dua bagian. Dua bagian ini dinyatakan sebagai penyebut dan yang diarsir /adalah jumlahnya 1. Berarti pecahan pada bilangan pecahan pada gambar ini adalah 1/2. Nah, seperti itu ya anak-anak. Mungkin anak-anak masih ingat dengan pelajaran kita sebelumnya ya. Nah, sekarang Ibu akan lanjut ke pecahan senilai. Nah, di sini pecahan senilai itu adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Nah, pecahan senilai ini juga biasa disebut dengan pecahan ekuivalen. Nah, di sini Ibu punya contohnya. Maaf kalau Ibu cetaknya kurang jelas ya. Nanti anak-anak bisa membacanya lebih jelas pada file yang akan Ibu bagikan. Nah, di sini Ibu punya cara yang pertama. Nah, cara yang pertama ini adalah pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, ini ada pecahan 6/12 sama dengan 6-nya ini kan sama-sama bisa dibagi 2 ya. Jadi 6-nya dibagi 2 dan 12-nya pun dibagi 2. Jadi hasilnya 3/6. Nah, selain itu 16/12 itu bisa juga dibagi dengan 3. Jadi 2/4. Nah, dari pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi 2. Nah, yang di bawahnya dibagi 3. Nah, kalau kita lihat di sini maka nilainya menjadi sama ya anak-anak, karena ini nilainya lebih besar kalau diperkecil menjadi 3/6, tapi aslinya 6/12 ini senilai dengan 3/6. Nah, cara yang kedua bisa lagi dengan perkalian. Jadi pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama. Nah, 6/12 sama dengan 6 dikali 2 dan juga
12-nya dikali 2, jadi hasilnya adalah 12 per 24. Nah, lalu yang selanjutnya 6 per 12 itu bisa dikali dengan 5. 6 dikali 5 dan di bawahnya 12 dikali 5 sama dengan 30 per 60. Jadi 3 per 6, 2 per 4, 12 per 24, 30 per 60 senilai dengan 6 per 12. Nah, ini caranya ya anak-anak untuk mencari pecahan senilai. Nah, sampai di sini anak-anak lebih paham ya. Nah, ini juga Ibu memberikan contoh menggunakan gambarnya ya. Ini kemarin kalian sudah mengerjakannya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pecahan sederhana. Nah, pecahan sederhana ini yaitu mengubah angka pecahan menjadi lebih kecil tetapi memiliki nilai yang senilai. Nah, cara menyederhanakan pecahan adalah membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan prima 2, 3, 5 dan seterusnya sehingga tidak dapat dibagi lagi oleh bilangan prima yang lain. Nah, di sini ada langkah-langkah menyederhanakan. Contoh yang Ibu berikan adalah menyederhanakan pecahan 2 per 4. Nah, langkah pertamanya yaitu bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan 2 sehingga hasil baginya adalah bilangan asli. Ulangi jika memungkinkan ya. Nah, yang kedua yaitu jika langkah pertama tidak memungkinkan, bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan 3. Nah, langkah yang ketiga, jika langkah 1 dan 2 tidak memungkinkan, bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan 5. Nah, langkah keempat yaitu untuk pecahan 2 per 4 dibagilah dengan 2. Nah, seperti ini ya anak-anak, jadinya 2 per 4, pembilangnya dibagi 2 dan penyebutnya dibagi 2. Karena bisa dibagi 2, jadi hasilnya ada 1 per 2. Nah, lalu Ibu beri lagi contoh yang lain. Nah, tentukan pecahan paling sederhana dari 20 per 24. Nah, cara penyelesaiannya adalah 20 per 24 sama dengan, karena bisa dibagi dengan 2, maka kita bagi dengan 2, yaitu hasilnya 10 per 12. Nah, ternyata 10 per 12 ini masih bisa dibagi lagi, yaitu masih bisa dibagi lagi dengan 2. Nah, jadi hasilnya adalah 5 per 6. Nah, pembilang dan penyebutnya sudah dibagi 2 ya. Nah, sekarang 5 per 6 ini sudah tidak dapat dibagi lagi. Nah, jadi bentuk pecahan paling sederhana dari 20 per 24 adalah 5 per 6. Nah, sampai di sini semoga anak-anak paham ya. Nah, sekarang kita lanjut yang ketiga yaitu membandingkan pecahan. Nah, ada cara cepat membandingkan dua pecahan berbeda penyebut yaitu dengan perkalian silang. Nah, ini ada contoh membandingkan pecahan antara 3 per 4 dan 2 per 3. Nah, ini kita kalau melihat soal ini, bayangan yang pertama anak-anak langsung mengalihkan aja ya antara pembilang yang pertama dengan penyebut yang kedua, dan juga penyebut kedua dengan pembilang penyebut yang pertama dengan pembilang yang kedua, yaitu 3 dikali 3 di sini, lalu penyebut pertama dengan pembilang kedua yaitu 4 dikali 2. Jadi perkalian silang atas dan bawah, bawah dan atas. Jadi 3 kali 3 adalah hasilnya 9, 4 kali 2 hasilnya 8. Jadi 3 per 4 lebih besar dari 2 per 3. Nah, lalu cara membandingkan dua pecahan cara langsung. Nah, ini ada diagram. Yang pertama penyebut kedua pecahan sama dan
penyebut kedua dengan pecahan yang berbeda. Nah, kita bahas dulu yang pertama ya, yaitu penyebut kedua dengan pecahan yang sama. Nah, kita bandingkan langsung nilai pembilangnya. Nah, ini bandingkan pecahan, ini pembilangnya sama ya anak-anak. Ini dengan penyebut yang sama-sama 6. Nah, di sini 3/6 dan 5/6. Nah, cara penyelesaiannya yaitu karena udah penyebutnya sama-sama sama, maka kita lihat aja angka yang di atasnya. Pembilangnya karena 2 lebih kecil dari 5, maka perbandingan pecahan 3/6 dan 5/6 adalah 3/6 lebih kecil daripada 5/6. Nah, sekarang kita akan membandingkan pecahan yang penyebutnya berbeda. Nah, di sini Ibu ada soal 3/4 dan 2/3. Nah, cara penyelesaiannya adalah penyebut kedua pecahan dapat disamakan menjadi 12. Jadi penyebutnya ini harus disamakan dulu. Nah, sekarang kita menyamakan dulu penyebutnya. Karena akan menjadi 12, maka 4 dikalikan berapa yang hasilnya 12, yaitu 4 dikali 3 menjadi 12. Karena 4 itu dikali 3, maka yang atas pun dikali 3, jadi 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi setelah dikali 3, maka berubah menjadi 9/12. Nah, sekarang pecahan 2/3 agar penyebutnya 12, maka 3 ini dikali dengan 4, jadi hasilnya 12, dan pembilangnya dikali juga dengan 4, maka 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, karena sudah sama-sama penyebutnya 12, nah kita bisa membandingkannya, yaitu kita ganti menjadi 9/12 dan 8/12. Nah, karena 9 lebih besar dari 8, maka simbolnya adalah lebih besar ya. Jadi 9/12 lebih besar dari 8/12, maka 3/4 lebih besar daripada 2/3. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham ya. Nah, untuk membandingkan seperti ini anak-anak caranya. Kalau anak-anak masih ada yang kesulitan, bisa langsung japri ke ibu ya. Nah, setelah ini kita akan membahas mengenai mengurutkan pecahan. Nah, maaf ibu tekuk dulu. Nah, di sini setelah kita membandingkan pecahan, maka akan lebih mudah lagi dalam mengurutkan pecahan. Nah, ibu kasih contoh yang pertama, yaitu mengurutkan pecahan 7/12, 5/12, 11/12 dari yang terkecil. Jadi penyelesaiannya adalah penyebut pecahan. Karena penyebut pecahannya sudah sama, nah ini sudah sama semua ya, penyebutnya 12 semua, maka urutkan langsung aja pembilangnya dengan urutan pecahan dari yang terkecil, yaitu yang terkecil adalah 5, lalu 7, dan juga 11. Jadi hasilnya adalah 5/12, 7/12, dan 11/12. Nah, sekarang kita akan mengurutkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, dengan sesuai dengan cara yang sebelumnya, kita samakan dulu penyebutnya. Nah, karena ini penyebutnya bilangan genap, maka kita menyamakannya menjadi 8 ya anak-anak. Nah, di sini kita samakan dulu semua penyebutnya menjadi 8. Nah, hasilnya adalah 1/2 menjadi 4/8, 1/2 menjadi 4/8. Nah, lalu 5/8 menjadi 5/8 ya, karena ini penyebutnya tetap 8. Lalu 3/4 menjadi 6/8.
maka urutannya adalah 6/8 lebih besar daripada 5/8 lebih besar dari 4/8. Jadi urutan pecahannya adalah 1/2, 5/8, dan 3/4. Jadi dari yang terbesar adalah tadi sesuai dengan hasilnya yang ini ya. Nah, yang terbesar adalah 3/4, lalu 5/8, dan 1/2. Nah, sampai sini ada kesulitan tidak anak-anak? Nah, kalau misalnya ada, silakan anak-anak bisa tanya langsung dengan ibu ya, via telepon juga bisa, WA pun, atau voice note lewat WA juga bisa. Nah, untuk materi kita hari ini cukup sampai di sini ya. Nanti akan ibu share tentang ini materi yang hari ini melalui grup WA. Anak-anak bisa langsung mencetaknya atau mengeprint, dan juga kalau bisa dicatat di buku tulis juga tidak apa-apa. Nah, untuk hari ini, untuk kesempatan kita kali ini, ibu cukupkan sampai di sini. Apabila ibu ada kesalahan dalam memberikan materi, ibu mohon maaf. Untuk kesempatan kali ini ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.